4636. Sekarang, pada piringan arai seukuran rumah ini, ada retakan sepanjang beberapa kaki dan selebar jari. Ini karena itu terus-menerus digunakan. Yang Kai dengan hati-hati mengamati sejenak sebelum mengeluarkan beberapa biji langka dari cincin luar angkasa dan menggunakan api sejati gagak emas untuk memperbaikinya. Namun, dia hanya orang awam di Dao of Artifact Refining, jadi bagaimana dia bisa memperbaikinya? Setelah beberapa hari, retakan itu tidak hanya belum sepenuhnya diperbaiki, tetapi juga telah berkembang pesat. Yang Kai menggaruk kepalanya dan hanya bisa mengeluarkan susunan dis yang rusak dan terus bertindak sembarangan. Beberapa hari kemudian, retakan pada arai dis kedua juga melebar. Yang Kai memilih yang ketiga. Sepasang mata yang tersembunyi di kedalaman kehampaan tidak tahan untuk menonton lebih lama dan diam-diam merasa bahwa Yang Kai benar-benar menyia-nyiakan harta yang berharga. Tiba-tiba, fluktuasi hukum luar angkasa muncul di udara dan pintu seperti pusaran muncul tidak jauh dari Yang Kai. Segera setelah itu, tangan hijau raksasa mengulurkan tangan dari pusaran dan meraih 3 cakram arai yang dikeluarkan Yang Kai. Yang Kai tidak mencoba untuk menghentikannya dan hanya menoleh untuk melihat pintu pusaran. Ekspresi lega muncul di wajahnya saat dia berdiri dan perlahan berjalan masuk. Penglihatannya kabur sesaat sebelum dia memasuki dunia yang berbeda. Melihat ke atas, dia melihat bintang besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di langit, serta matahari besar yang menggantung tinggi di langit. Pertama kali dia datang ke sini, kekuatan Yang Kai tidak tinggi dan penglihatannya tidak cukup luas, jadi dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang tempat ini. Sekarang dia ada di sini lagi, dia bisa melihat beberapa petunjuk. Ruang tertutup di sini seharusnya digali dengan paksa dari wilayah evolusi besar oleh seorang master hebat dan disegel di sini. Dapat dikatakan bahwa tempat ini adalah dasar dari Great Evolution Territory, dan reruntuhan Great Evolution Paradise juga merupakan alasan mengapa Great Evolution Territory tidak pernah mengubah namanya. Gedung bela diri surgawi berpikir bahwa wilayah evolusi besar adalah yang tertinggi, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa ada wilayah yang begitu besar di wilayah evolusi hebat. Untuk menggali ruang yang begitu luas dari wilayah evolusi besar dan menyegelnya, hanya master tahap Open Heaven Orde ke-8 yang dapat melakukannya, dan bukan hanya 1 atau 2 master Orde ke-8. Sangat mudah untuk membayangkan betapa agungnya surga evolusi hebat saat berada di puncaknya. Yang Kai tidak bisa mengerti mengapa kekuatan tertinggi dari 3000 dunia tiba-tiba jatuh ke dalam kesulitan seperti itu. Setelah bertanya kepada Su Linggong tentang hal itu, Su Linggong seharusnya mengetahui sesuatu, tetapi dia tidak merincinya. Dia hanya tahu bahwa dunia terus berubah, dan kadang-kadang, mengetahui bahwa tidak mungkin untuk tinggal selamanya. Leluhur Great Evolution Paradise adalah sekelompok orang yang sangat dihormati semua orang. Ketika Yang Kai mengobrol dengan Su Linggong, dia menyebutkan Grandmaster yang merepotkan ini dan mempelajari beberapa rahasia surga evolusi hebat. Melihat ke arah sumber aura, dia melihat seorang lelaki tua berambut putih duduk bersila di tanah. Di depannya ada 3 cakram arai yang rusak yang dia ambil sebelumnya. Senior, Yang Kai membungkuk. Terakhir kali dia menemani pemilik untuk melihat Grandmaster pemurnian artefak ini, Yang Kai samar-samar menebak bahwa dia adalah Open Heaven tingkat tinggi, tetapi pada saat itu, kekuatannya terlalu rendah untuk memverifikasinya. Hari ini, setelah tiba di sini sebagai Open Heaven Orde ke-6, Yang Kai dapat melihat bahwa tebakannya benar. Grandmaster yang merepotkan memang master tahap Open Heaven Orde ke-7. Yang Kai merasakan rasa hormat yang dalam terhadap lelaki tua ini. Sebagai master Open Heaven tingkat tinggi, dia telah menghabiskan puluhan ribu tahun menjaga fondasi sekte, menahan kesepian dan tekanan yang tak terbayangkan, menyebabkan punggung lelaki tua itu sedikit membungkuk. Kamu tahu bahwa lelaki tua ini tidak suka orang lain menyia-nyiakan hal-hal baik, jadi kamu sengaja mengeluarkannya untuk memancingku keluar, kan? Grandmaster yang merepotkan melirik Yang Kai. Yang Kai menyeringai, bagaimana saya bisa berani merencanakan hal semacam itu di depan Grandmaster? Huff. Grandmaster yang merepotkan melengkungkan bibirnya, kamu seperti gadis kecil Lan Yurwo itu, sangat lihai dan menyebalkan. Petik 2. Yang Kai berkata dengan bangga, senior terlalu baik. Terakhir kali aku melihatnya membawamu ke sini, aku tahu aku akan melihatmu lagi di masa depan, sungguh merepotkan. Petik 2. Yang Kai berkata dengan serius, senior lupa bahwa junior ini masih berhutang budi padamu, jadi tentu saja kita akan bertemu lagi. Terakhir kali dia memintanya untuk memperbaiki pedang surgawi eksekusi dan payung jaring surgawi, dia mengatakan bahwa Yang Kai akan berhutang budi padanya. Yang Kai secara alami setuju. Grandmaster yang merepotkan tidak mengungkapkan pendapat apapun, hanya sedikit mengernyit ketika dia berkata, tahap Open Heaven Orde ke-6 belaka, apa gunanya aku untukmu?
Ketika saya melihat bakat luar biasa Anda saat itu, saya pikir Anda akan dapat langsung maju ke Orde ke-7, tetapi pada akhirnya, Anda benar-benar membuat kerugian. Yang Kei memamerkan giginya, akhirnya mengerti mengapa Grandmaster pemurnian artefak di depannya ini telah membuat permintaan seperti itu di masa lalu. Ternyata dia menyukai bakatnya untuk menembus Orde ke-7 secara langsung. Bagaimana mungkin dia tidak ingin menerobos ke Orde ke-7? Hanya saja dia telah dipaksa untuk menerobos ke tahap Open Heaven Orde ke-5 di surga yang hancur. Meskipun dia telah memperoleh buah dunia peringkat menengah untuk memulihkan situasi, jika dia tidak mendapatkan lebih banyak peluang, batasnya di masa depan hanya akan menjadi Orde ke-8. Dengan tahap Open Heaven Orde ke-8, bagaimana mungkin ada lebih sedikit dengan kultivasi seperti itu di Paradise dan Cave Heaven? Belum lagi yang lain, bahkan Grandmaster yang merepotkan di depannya ini mungkin bisa menerobos ke Orde ke-8 di masa depan. Mengatakan bahwa bantuan yang Kei tidak berguna adalah kebenaran. Ketiganya rusak, apakah ada yang lain? Grandmaster yang merepotkan bertanya. Ya, penglihatan Grandmaster sangat tajam. Yang Kei dengan cepat tersanjung, mengeluarkan selusin cakram arai yang tersisa. Jarang Grandmaster pemurnian artefak ini tertarik pada sesuatu yang begitu kasar, jadi bagaimana mungkin Yang Kei tidak puas? Dengan 16 artefak seukuran rumah yang disatukan, pemandangannya cukup spektakuler. Dengan tangan di belakang punggungnya, Grandmaster yang merepotkan membungkuk sedikit saat dia berjalan di sekitar 16 cakram arai. Setelah beberapa saat, dia mengangkat alisnya dan berkomentar, metode pemurnian tidak sedap dipandang, tetapi konsepnya sangat indah. Apakah Anda yang menciptakannya? Petik 2. Yang Kei menjawab dengan jujur. Grandmaster yang merepotkan mengangguk dan berkata, cermin Void Yin Yang, ketika dibalik, ia dapat memindahkan objek dan menghancurkan kekosongan. Ekspresinya menjadi serius, apa yang kamu pindahkan? Anda benar-benar membutuhkan banyak pekerjaan. Petik 2. Yang Kei menyeringai, beberapa bintang mati atau bintang mineral. Petik 2. Grandmaster yang merepotkan sedikit terkejut, tapi hanya itu. Dia menghela nafas dan berkata, orang-orang muda benar-benar berani melakukan hal seperti itu cukup perjuangan. Petik 2. Mengatakan demikian, dia melambaikan tangannya, singkirkan. Yang Kei tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa karena dia tidak bisa membuatnya memperbaikinya. Tetapi perjalanan ini bukan untuk meminta Grandmaster pemurnian artefak ini untuk memperbaiki cermin Void Yin Yang, jadi dia tidak bersikeras dan dengan cepat menyingkirkan 16 cakram arai sebelum dengan sungguh-sungguh berkata, senior, junior ini memiliki permintaan untuk dibuat. Petik 2. Grandmaster yang merepotkan menggelengkan kepalanya berulang kali, aku tidak akan mendengarkan, aku tidak akan mendengarkan. Yang Kei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Senior, kamu setidaknya harus membiarkan seseorang selesai berbicara. Petik 2. Grandmaster yang merepotkan terkekeh dan memasang tampang cerdik, orang tua ini tidak punya apa-apa di sini, kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memintaku membantumu memperbaiki artefak, kan? Cukup untuk membuat kerugian sekali, orang tua ini tidak bodoh, mengapa dia melakukannya lagi? Yang Kei berkata, jika senior memiliki permintaan, junior ini dapat memuaskan mereka. Sejujurnya, meskipun kultivasi junior ini tidak tinggi sekarang, dia masih memiliki bobot di 3000 dunia, jadi bukan tidak mungkin bagi senior untuk memenuhi keinginannya. Oh, alis putih panjang Grandmaster yang merepotkan naik, berapa berat badanmu? Yang Kei tersenyum bersalah, itu tergantung pada apa yang diinginkan senior. Petik 2. Grandmaster yang merepotkan ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah ruang kosong di depannya. Segera, cahaya hitam muncul dan menyebar seperti tinta. Yang Kei menoleh dengan ekspresi bingung. Melihat ekspresinya yang bodoh, Grandmaster yang merepotkan menunjukkan ekspresi kecewa dan menarik jarinya. Tinta yang menyebar juga perlahan menghilang saat dia berbalik dan melambaikan tangannya, kamu bisa pergi sekarang. Anda tidak perlu membalas budi yang Anda berutang kepada saya. Lain kali Anda datang, orang tua ini tidak akan membuka pintu. Petik 2. Bagaimana Yang Kei bisa mendengarkannya? Tidak mudah baginya untuk memasuki tempat ini, jadi dia harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebelum datang ke sini, dia telah mempertimbangkan apakah dia dapat mengundang Grandmaster pemurnian artefak ini untuk keluar dari pengasingan dan menjadi penatua tertinggi atau sesuatu di Tanah Void. Sekarang dia melihat sikapnya, dia bahkan tidak perlu berpikir untuk memintanya menjadi penatua tertinggi. Tetapi setidaknya, dia perlu memintanya untuk menempa artefak istana untuknya. Dia dengan cepat mengejarnya dan mencoba membujuknya, tetapi Grandmaster yang merepotkan mengabaikannya sepenuhnya. Setelah memerintahkannya untuk pergi,
dia tampaknya tidak memiliki niat untuk mengusirnya, seolah-olah dia benar-benar mengabaikan Yang Kai. Bahkan, ini memang terjadi. Selama setengah tahun berikutnya, Grandmaster yang bermasalah tidak memperhatikannya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba membujuknya, Grandmaster pemurnian artefak ini mengabaikannya. Ini membuat Yang Kai merasa lebih putus asa. Memikirkan apa yang dia suka, Yang Kai mengeluarkan bahan berharga dari Space Ring dan alam semesta kecilnya satu persatu dan menunjukkannya kepadanya. Orang tua itu bahkan tidak meliriknya, hanya seberkas sinar ki ungu yang menyebabkan Grandmaster yang bermasalah melirik, tampaknya agak tergerak, tetapi dia masih tetap diam. Berbicara tentang ki ungu ini, Yang Kai tidak tahu apa itu, tapi dia telah merampoknya dari Luan Baifeng. Luan Baifeng, di sisi lain, telah menemukannya di suatu tempat di domain besar baru. Setelah Yang Kai mendapatkan ki ungu ini, dia meninggalkannya di alam semesta kecilnya dan mengabaikannya. Kali ini, jika bukan karena fakta bahwa dia ingin menggunakan sesuatu untuk menarik perhatian Grandmaster yang bermasalah, dia mungkin tidak akan memikirkannya. Karena Grandmaster yang bermasalah tampaknya tertarik dengan ki ungu ini, Yang Kai secara alami bermain bersamanya dan membiarkannya membungkus ujung jarinya sepanjang hari, bergoyang ke depan dan ke belakang di depan lelaki tua itu. Grandmaster yang merepotkan masih menutup mata. Yang Kai telah bersaing dengannya selama lebih dari setengah tahun dalam hal kesabaran, tetapi dia benar-benar tidak dapat bersaing dengannya. Orang tua itu benar-benar kuat dalam wasiat meskipun usianya sudah tua, sehingga sulit bagi orang lain untuk tidak mengaguminya. Sikapnya yang tegas juga memaksa Yang Kai untuk mundur. Lagi pula, mengganggunya seperti hajingan tidak akan menyelesaikan apapun. Pada hari ini, Yang Kai sedang duduk di sebuah istana di situs lama Great Evolution Paradise ketika dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat ke arah tertentu. Pada saat berikutnya, sosoknya keluar dari istana. Melihat ke atas, Yang Kai melihat aliran cahaya melaju ke arahnya. Dari aura aliran cahaya ini, Yang Kai dapat mengatakan bahwa itu adalah kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6. Yang Kai tercengang. Orang lain benar-benar datang ke tempat tertutup ini. Tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Grandmaster yang merepotkan membuka pintu ke tempat ini untuknya. Jika orang lain ingin membuka pintu, mereka tidak akan bisa. Mungkinkah selain lelaki tua itu, ada orang lain yang tinggal di reruntuhan Great Evolution Paradise? 4637. Saat aliran cahaya menghilang, sosok cantik mendarat tidak jauh dari Yang Kai. Itu adalah seorang wanita yang tampaknya berusia 20-an. Dia mengenakan gaun hijau bunga dan rambutnya yang indah diikat dengan santai di belakang kepalanya. Dia memiliki sosok yang anggun dan temperamen yang tenang. Melihat Yang Kai, wanita itu jelas tertegun sejenak sebelum meliriknya dengan curiga. Matanya sejernih air saat dia dengan lembut membungkuk dan berjalan melewati Yang Kai menuju aula utama. Yang Kai menatap punggungnya dengan linglung. Wanita itu sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik untuk menatapnya dengan senyum tipis. Sesaat kemudian, wanita itu memasuki aula utama tempat Grandmaster yang bermasalah menghabiskan seluruh waktunya di pengasingan. Yang Kai bahkan lebih yakin bahwa wanita ini adalah seseorang yang tinggal di tempat tertutup ini, dan kemungkinan besar dia adalah sisa dari surga evolusi hebat. Kalau tidak, tidak ada alasan baginya untuk bertindak begitu santai. Orang harus tahu bahwa dia telah mencoba memasuki aula beberapa hari terakhir ini, tetapi dia tidak pernah berhasil. Setiap kali, dia diabaikan oleh Grandmaster yang merepotkan. Setelah menunggu di luar kurang dari 1 jam, wanita berbaju hijau itu keluar lagi. Yang Kai menunggunya tiba dan menangkupkan tinjunya. Yang Kai dari Voidland menyapa kakak senior ini. Petik 2. Wanita berbaju hijau tersenyum sedikit dan bertanya, apakah Anda di sini untuk menemukan leluhur tua untuk memperbaiki artefak? Leluhur tua. Yang Kai tiba-tiba mengerti dan mengkonfirmasi tebakannya, mengangguk, ya. Petik 2. Wanita berbaju hijau menutup mulutnya dan tersenyum, leluhur tua tidak setuju. Yang Kai tersenyum canggung, mata kakak senior tajam, Grandmaster memang menolakku. Petik 2. Wanita berbaju hijau tiba-tiba mengerti dan berkata, setengah tahun yang lalu, leluhur tua membuka pintu, jadi kamu yang datang. Sudah setengah tahun, dan kamu sudah menunggu di sini. Petik 2. Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia menjawab, dengan ketulusan, bahkan logam pun bisa dihancurkan. Tidak ada gunanya. Wanita berbaju hijau menggelengkan kepalanya, jika leluhur tua tidak mau membantu Anda, tidak ada gunanya tidak peduli berapa lama Anda menunggu. Karena Anda memanggil saya kakak senior, saya akan memberitahu Anda alasannya. Petik 2. Kakak senior, tolong bicara. Kembalilah ke tempat asalmu. Terus tinggal di sini hanya membuang-buang waktu. Mengatakan demikian,
Dia mengedipkan mata pada Yang Kai dengan main-main dan menghilang. Yang Kai terdiam sesaat sebelum berbalik dan mengejar wanita berbaju hijau itu. Wanita berbaju hijau itu agak terkejut dengan kulitnya yang tebal. Mengapa kamu mengikutiku? Saya tidak tahu bagaimana memperbaiki artefak, leluhur tua tidak pernah mengajari saya ini. Petik 2. Yang Kai menyeringai, saya tidak meminta bantuan kakak senior, saya hanya ingin mengobrol santai dengan kakak senior. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Wanita berbaju hijau itu sedikit mengernyit. Aku hanya mengobrol santai, apapun yang terlintas dalam pikiran, jawab Yang Kai santai. Meskipun mereka tidak berinteraksi lama dan hanya bertukar beberapa kata, Yang Kai dapat mengatakan bahwa temperamen wanita Orde ke-6 ini sangat murni. Singkatnya, dia memiliki hati yang murni dan polos, tetapi terus terang, dia tidak mengetahui urusan duniawi. Untuk kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 memiliki temperamen seperti itu benar-benar langka. Di dunia luar, kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 mana yang tidak mengalami penipuan timbal balik selama pertumbuhan mereka. Tidak peduli seberapa murni temperamen seseorang, jika mereka terjun ke dunia ini, mereka masih akan diwarnai dengan berbagai warna. Alasan wanita berbaju hijau mampu mempertahankan temperamen ini jelas karena surga evolusi hebat telah menyegel gerbangnya. Tapi aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Wanita berbaju hijau itu menggelengkan kepalanya. Yang Kai tersenyum sambil berpikir dia bersih dan berkata, pertama kali saya melihat kakak senior, saya merasa kami sangat dekat, seolah-olah kami sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Petik 2. Wanita berbaju hijau itu sedikit tersipu ketika dia bertanya dengan marah, mengapa kamu begitu blak-blakan? Yang Kai berkata dengan tulus, saya mengatakan yang sebenarnya, saya tidak bercanda sama sekali. Kakak senior, tolong jangan marah. Petik 2. Wanita berbaju hijau dengan mudah mempercayainya dan malah merasa agak malu. Segera, mereka berdua terbang ke dunia semesta dan mendarat di depan sekelompok istana. Dari sudut pandang Yang Kai, dunia semesta ini tidak buruk. Hukum surgawi lengkap, hukumnya kaya, dan energi dunia di sini luar biasa. Itu bisa dianggap sebagai dunia semesta yang superior. Selain itu, ketika dia melihat ke bawah dari ketinggian di langit, dia juga menemukan bahwa alam semesta ini cukup populer, dan jelas memiliki banyak makhluk hidup yang tinggal di sini. Beberapa kultivator Open Heaven Stage dari kelas yang berbeda sedang menunggu di sini, dan ketika mereka melihat wanita berbaju hijau kembali, mereka semua memanggilnya. Seorang pria berusia 30-an bertanya dengan gugup, kakak senior, apa yang dikatakan leluhur tua? Wanita berbaju hijau tersenyum ringan, jangan khawatir, leluhur tua mengatakan bahwa anggur yang kamu seduh kali ini kaya dan harum, dengan evaluasi nilai A. Petik 2. Mendengar ini, semua orang bersorak. Baru sekarang Yang Kai mengerti bahwa wanita berbaju hijau telah mengiring sebotol anggur ke Grandmaster yang bermasalah, dan anggur itu jelas dari para Master Open Heaven Stage ini. Namun, nilai orang-orang ini di depannya menyebabkan alis Yang Kai sedikit berkerut. Tidak peduli apa, mereka masih selamat dari Great Evolution Paradise, namun nilai mereka sangat tidak merata. Selain wanita berpakaian hijau, yang merupakan Master Orde ke-6, orang-orang di depannya ini semuanya Orde ke-3, Orde ke-4, dan Orde ke-5. Meskipun Yang Kai dapat merasakan bahwa ada beberapa kultivator Orde ke-6 yang berkultivasi dalam pengasingan di lokasi tertentu di dunia semesta, tidak satupun dari mereka adalah Orde ke-7. Seperti kata pepatah, unta kurus masih lebih besar dari kuda. Situasi di Great Evolution Paradise jelas memburuk setiap hari, dan tidak ada lagi bakat. Seorang gadis Open Heaven Stage yang tampak seperti nona muda Orde ke-4 memperhatikan Yang Kai dan dengan penasaran bertanya, kakak senior, siapa ini? Petik 2. Wanita berbaju hijau berkata, ini adalah tamu yang datang untuk menemukan leluhur tua untuk memperbaiki artefak. Mendengar ini, mata gadis muda itu berbinar, tamu. Bukankah itu berarti kamu datang dari luar? Master Open Heaven Stage lainnya juga tiba-tiba menjadi bersemangat, mereka semua menatap Yang Kai dengan mata menyala, mengukurnya dari atas ke bawah seolah-olah mereka bisa melihat bunga darinya. Yang Kai dari Voidland menyapa semua orang. Yang Kai menangkupkan tinjunya. Semua orang menekan rasa ingin tahu mereka dan membalas salam, memperkenalkan diri. Namun, gadis muda Orde ke-4 dengan cepat bergegas ke Yang Kai dan menatapnya. Kakak Yang, karena Anda dari luar, dapatkah Anda memberitahu saya tentang dunia luar? Petik 2. Sebagai kakak senior tertua, wanita berbaju hijau itu memarahi, Saudari Chen, jangan kasar. Gadis muda bermarga Chen, cemberut dan menundukkan kepalanya, kehilangan semangatnya. Yang Kai tersenyum, jika Junior Sister Chen ingin mendengarnya, saya akan membiarkan Anda mendengarnya. Ini bukan masalah besar,
Tetapi apakah Anda pernah berada di luar? Petik 2. Gadis bermarga leher Chen menyusut. Leluhur tua mengatakan bahwa jika saya tidak berkultivasi ke tahap Open Heaven Orde ke-7, saya tidak akan bisa pergi. Petik 2. Dia hanya Orde ke-4, bahkan jika dia menerobos ke Open Heaven Orde ke-4 secara langsung, batasnya hanya Orde ke-6, dan dia tidak akan pernah bisa mencapai Orde ke-7. Yang Kai tertegun, mengapa ada aturan seperti itu? Tidak ada yang bisa menjelaskan alasannya, tetapi tidak ada yang berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh leluhur tua. Jadi meskipun semua orang tahu bahwa masih ada dunia luar, mereka tidak pernah bersentuhan dengannya. Yang Kai telah menghabiskan setengah tahun di tempat Grandmaster yang merepotkan, tetapi dia tidak bisa mendapatkan Grandmaster yang merepotkan untuk membantunya memperbaiki artefak. Alasan dia datang ke sini dengan wanita berbaju hijau adalah karena dia ingin menjilat secara tidak langsung. Dia ingin melihat apakah dia bisa memulai dengan para penyintas dari Great Evolution Paradise dan membangun hubungan yang baik dengan mereka sebelum membuat mereka membujuk Grandmaster yang bermasalah. Sekarang pihak lain memiliki permintaan, Yang Kai secara alami ingin bermain bersama. Sekelompok orang, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, menyambut Yang Kai ke aula utama dan duduk melingkar di sekelilingnya. Bahkan wanita berbaju hijau yang merupakan kakak senior tertua tidak terkecuali, mereka semua menatapnya dengan penuh harap. Yang Kai merasa sedih sekaligus geli. Jika dia ingin berbicara tentang dunia luar, tentu saja itu bukan masalah. Dia telah melakukan perjalanan jauh dan luas beberapa tahun terakhir ini dan telah mengalami banyak hal, jadi dia segera mulai berbicara tentang hal-hal yang telah dia lihat selama bertahun-tahun. Sebagian besar waktu, itu hanya beberapa hal yang membosankan dan sepele. Kadang-kadang, ketika dia berbicara tentang bagaimana dia dalam bahaya, itu akan menyebabkan gelombang alarm dan kebencian. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas di dalam hatinya. Kelompok orang yang telah hidup dalam isolasi begitu lama memiliki temperamen yang begitu murni dan polos. Tidak heran Grandmaster yang bermasalah tidak mengizinkan mereka keluar. Jika mereka ditipu dan dijual, mereka mungkin akan membantu orang lain menghitung uang mereka. Setelah ditolak oleh Grandmaster yang bermasalah selama setengah tahun, dia datang ke sini untuk menjadi orang yang paling dicari di dunia. Yang Kai tidak terburu-buru untuk meminta mereka keluar dan membujuk Grandmaster yang menyusahkan. Lagi pula, setengah tahun telah berlalu, jadi apa yang harus ditakuti? Kakak senior tertua, Nalan Lushui, telah mengatur tempat tinggalnya. Itu adalah rumah bambu 3 lapis dengan lingkungan yang sangat tenang dan elegan. Ketika dia membuka pintu, dia bisa melihat lautan bunga yang luas, semuanya berwarna-warni dan semarak. Namun, tempat Yang Kai tidak pernah damai. Hampir setiap hari, orang-orang akan datang menemuinya dan mendengarkannya membicarakan hal-hal aneh. Setelah menghabiskan 1 bulan bersama, semua orang secara bertahap menjadi akrab satu sama lain, terutama gadis bermarga Chen. Dia selalu menjadi orang yang santai, dan sekarang Yang Kai sengaja mendukungnya. Di dalam hatinya, kakak senior sulung secara alami berada di peringkat pertama. Leluhur tua berada di urutan kedua, dan tamu bernama Yang Kai ini berada di urutan ketiga. Semua rekan murid lainnya harus menyingkir. Kadang-kadang, Yang Kai akan berjalan-jalan dan mengobrol dengan orang lain, secara bertahap memahami situasi dunia semesta ini. Ini adalah satu-satunya dunia semesta di surga evolusi hebat di mana orang masih hidup. Meskipun ada beberapa dunia semesta lain yang dapat dihuni di ruang tertutup ini, tidak ada yang selamat. Berbicara secara logis, ini adalah satu-satunya warisan yang ditinggalkan oleh Great Evolution Paradise, jadi tidak peduli seberapa sepinya Great Evolution Paradise, itu tidak akan sepi seperti sekarang. Tetapi pada kenyataannya, selama 10.000 tahun terakhir, tidak ada satupun kultivator tahap Open Heaven Orde ke-7 di surga evolusi besar. Belum lagi kultivator tahap Open Heaven Orde ke-7, hanya ada beberapa kultivator tahap Open Heaven di keseluruhan surga evolusi hebat. Tak satu pun dari 30 atau lebih Master Open Heaven Stage ini telah mencapai Orde ke-6 secara langsung. Meskipun kakak senior tertua Nalan Lushui telah mencapai Orde ke-6, dia juga telah berkultivasi selangkah demi selangkah dari Orde ke-5. Pada dasarnya, orang-orang yang selamat dari surga evolusi besar ini hanya bisa maju ke Orde ke-4 atau ke-5 secara langsung, atau bahkan lebih rendah. Seolah-olah tempat ini telah dikutuk oleh kekuatan misterius. Kekuatan tak terlihat ini menekan masa depan para penyintas Great Evolution Paradise. Tetapi pada kenyataannya, Yang Kai telah menyelidiki situasi seluruh dunia semesta selama ini. Meskipun populasi di sini tidak terlalu tinggi, itu juga tidak terlalu kecil. Berbicara secara logis, dengan warisan yang ditinggalkan oleh surga evolusi besar, tidak
tidak mungkin jumlah kultivator yang telah menembus ke tahap Open Heaven menjadi sangat sedikit, dan nilai mereka tidak akan terlalu rendah. 4638. Yang Kai juga mencoba mencari tahu alasannya, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya, jadi dia hanya bisa menyerah. Yang mengejutkannya adalah selain Nalan Lushui, kakak senior tertua, dan beberapa kultivator Open Heaven Stage yang lebih tua, yang lain seperti gadis bermarga Chen bahkan tidak tahu bahwa mereka selamat dari Great Evolution Paradise. Mereka lahir di sini dan tidak pernah meninggalkan ruang tertutup ini, jadi tidak ada yang memberitahu mereka tentang masa lalu Great Evolution Paradise. Ini pernah menjadi salah satu kekuatan teratas di 72 Paradise, tetapi kejayaannya sebelumnya telah sepenuhnya dilupakan oleh keturunannya. 3 bulan sudah cukup bagi Yang Kai untuk menyimpulkan banyak hal. 3 bulan kemudian, Yang Kai kembali ke kediaman terpencil Grandmaster yang bermasalah. Pintu ke aula utama masih tertutup, tidak menunjukkan tanda-tanda terbuka. Yang Kai berdiri di luar aula dengan senyum tipis di wajahnya saat dia perlahan berkata, saat itu, Junior menggunakan tubuh Kaisar Rilem untuk melarikan diri dari belenggu dunia. Tidak lama setelah saya memasuki dunia 3000 ini, saya mengalami kecelakaan dan secara tidak sengaja jatuh ke alam rahasia yang disebut batas reruntuhan besar. Petik 2. Alam rahasia sangat misterius dan berbahaya, dengan banyak roh ilahi hidup bersama dan saling bertarung. Di batas reruntuhan besar, ada wilayah rahasia yang disebut oleh roh ilahi sebagai tanah yang tidak menua. Hanya kultivator yang bisa masuk ke tempat itu, dan roh ilahi tidak bisa masuk. Junior ini cukup beruntung bisa masuk ke Unaging Land dan bersaing dengan banyak talenta muda. Petik 2. Di dalam tanah yang tidak menua, ada pohon ilahi yang disebut pohon dunia, dan itu menghasilkan buah dunia. Keberuntungan Junior cukup bagus, dan setelah mengalami banyak cobaan, saya memperoleh sejumlah buah dunia dan bahkan memperoleh akar pohon dunia secara kebetulan. Petik 2. Tidak ada jawaban dari aula, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi Yang Kai tahu bahwa Grandmaster yang bermasalah pasti akan dapat mendengarnya, hanya saja dia tidak dapat diganggu dengannya. Yang Kai tidak keberatan dan melanjutkan, Junior ini berasal dari dunia semesta yang disebut Star Boundary, dan ada bencana besar di sana. Tuan yang kuat bertarung di antara mereka sendiri, dan hukum surgawi runtuh, menyebabkan semua rohnya hilang. Beberapa anggota klan dari klan Dewa Spiritual Raksasa memberitahu saya bahwa pohon dunia dapat menyelamatkan dunia semesta itu, jadi setelah Junior ini memperoleh akar pohon dunia di batas reruntuhan besar, saya menemukan kesempatan untuk kembali ke tanah air saya dan menemukan tempat untuk menanam akar pohon dunia. Petik 2. Klan Raksasa Spiritual God benar-benar tidak menipu saya. Selama bertahun-tahun, akarnya secara bertahap tumbuh dan berubah menjadi sub pohon dunia. Star Boundary yang berada di ambang kehancuran juga berangsur-angsur stabil dan tidak lagi dalam bahaya runtuh. Petik 2. Junior ini berpikir bahwa masalah ini akan berakhir di sini. Untuk dapat memperoleh akar pohon dunia secara kebetulan benar-benar merupakan keberuntungan. Menyelamatkan dunia semesta asal Junior ini bahkan lebih merupakan mimpi yang menjadi kenyataan, jadi bagaimana mungkin Junior ini berani berharap lebih? Namun, siapa yang mengira bahwa misteri pohon dunia baru saja mengungkapkan puncak gunung es? Petik 2. Beberapa tahun yang lalu, seseorang dari tanah airku pergi ke Voidland dan membawa berita mengejutkan kepada Junior ini. Di bawah umpan balik terus-menerus dari pohon dunia selama bertahun-tahun, fondasi pohon dunia terus menguat, memungkinkan para kultivator yang tinggal di dalamnya untuk memahami hukum surgawi dan martial Dao dengan lebih mudah, memungkinkan mereka untuk berkultivasi lebih efisien dan memadatkan segel Dao yang lebih solid. Tanpa menyebutkan hal lain, bakat orang tua Junior ini tidak terlalu bagus. Jika mereka tidak memiliki kesempatan, mereka akan dapat mencapai puncak tahap Open Heaven Orde ketiga, tetapi karena mereka berada di tanah air saya dan telah mengalami proses kebangkitan, setelah memadatkan segel Dao mereka, mereka memiliki potensi untuk mencapai Orde keempat dan bahkan Open Heaven Orde kelima. Petik 2. Aura tenang sumur kuno di aula sedikit berdesir. Yang Kai tersenyum penuh pengertian, senior tinggal jauh di dalam reruntuhan evolusi besar dan tidak memperhatikan dunia luar, jadi dia secara alami tidak tahu bahwa Junior memiliki pertempuran sengit dengan penatua sekte dalam 1000 bangau surga Zuo Quan Hui. Dalam pertempuran itu, ada ratusan kultivator Open Heaven Stage yang mati, dan bahkan beberapa Orde ke-6. Setelah para kultivator Open Heaven Stage ini mati, alam semesta kecil mereka runtuh dan kekuatan dunia menghilang, semuanya ditelan oleh pohon dunia. Karena itu, pohon dunia tumbuh dengan cepat, dan sekarang telah tumbuh hingga ketinggian beberapa ribu zang, menutupi seluruh tanah-tanah air Junior, energi yang dihasilkannya sangat mencengangkan. Petik 2. Sekarang,
108 Cave Heaven Paradise telah berkumpul di Star Boundary Junior, dan Junior telah mencapai kesepakatan dengan mereka, memungkinkan mereka untuk menerima 5 murid setiap 100 tahun dan bahkan memberi mereka masing-masing 500.000 kilometer tanah untuk membangun cabang balai pelatihan mereka. Di semua 3.000 dunia, Star Boundary adalah satu-satunya dunia semesta dengan nutrisi pohon dunia. Star Boundary pasti akan diisi dengan orang-orang berbakat di masa depan. Bahkan jika mereka tidak dilahirkan di Star Boundary, jika mereka dibesarkan sejak usia muda di sana, pencapaian masa depan mereka tidak akan buruk. Setelah ratusan atau ribuan tahun, jumlah orang yang dapat langsung maju ke orde kelima atau keenam akan sebanyak ikan mas yang menyeberangi sungai. Petik 2. Dengan derit, pintu yang selama ini tertutup tiba-tiba terbuka. Yang Kai tersenyum, menyesuaikan lengan bajunya, dan melangkah masuk. Di dalam aula utama, Grandmaster yang bermasalah sedang duduk bersila dengan alis berkerut dan ekspresi curiga di wajahnya. Melihat Yang Kai berjalan, dia menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Yang Kai duduk bersila di depannya dan tersenyum kecut, tidak mudah untuk bertemu Grandmaster. Petik 2. Alis putih panjang Grandmaster yang merepotkan berkedut, seperti yang kamu katakan tadi, kamu menumbuhkan sub pohon dunia di tanah airmu. Apakah benar-benar ada misteri yang begitu dalam? Petik 2. Yang Kai tersenyum dan berkata, tanah airku Star Boundary ada di sana, begitu juga World Tree. Jika senior tidak percaya padaku, kamu bisa melihat sendiri dan melihat apakah junior membual. Petik 2. Grandmaster yang merepotkan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan tua ini secara alami telah mendengar tentang pohon dunia, tetapi saya belum pernah mendengar bahwa pohon dunia memiliki kemampuan untuk memelihara dunia. Petik 2. Yang Kai berkata, saya baru mengetahuinya baru-baru ini, saya khawatir tidak ada yang tahu bahwa pohon dunia memiliki efek seperti itu sebelumnya. Lagi pula, pohon induk tinggal di batas reruntuhan besar dan tidak ada yang pernah membawanya keluar dan menempatkannya di dunia semesta, jadi tentu saja tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi selanjutnya. Petik 2. Tuan tua ini secara pribadi akan melihat Star Boundary yang Anda bicarakan, tetapi jika Anda berani menipu saya. Sama sekali tidak. Grandmaster yang merepotkan melengkungkan bibirnya, apakah Lan Yuruo memberitahumu tentang Great Evolution? Petik 2. Yang Kai menyeringai, pemilik tidak mengatakan apa-apa tentang itu, saya membicarakannya sambil mengobrol dengan seorang senior dari surga Yin Yang. Petik 2. Wajah Grandmaster yang merepotkan sedikit rileks dan dia sedikit mengangguk. Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia berkata, Junior tidak tahu krisis seperti apa yang dihadapi Great Evolution di masa lalu. Kekuatan teratas di antara 72 surga telah jatuh ke keadaan seperti itu, tetapi sekarang setelah reruntuhan evolusi hebat telah menyegel dirinya sendiri, senior memiliki persyaratan ketat untuk suster senior Lushui dan yang lainnya. Mereka tidak diizinkan pergi sampai mereka mencapai orde ke-7. Agaknya, Anda takut musuh lama akan membalas dendam pada mereka, jadi tinggal di sini relatif aman. Namun, jika mereka pergi, akan sulit bagi mereka untuk menyembunyikan jejak mereka. Reruntuhan evolusi hebat telah mengisi ulang kekuatannya, dan sementara junior ini mengaguminya, seorang ibu rumah tangga yang pandai tidak bisa memasak tanpa nasi. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda harus memiliki modal untuk melakukannya. Dengan situasi Great Evolution saat ini, kapan Anda bisa mengembalikan kejayaan Anda sebelumnya? Petik 2. Grandmaster yang merepotkan meliriknya, apa yang ingin kamu katakan? Yang Kai menyeringai, senior mungkin juga menemukan beberapa anak kecil dengan bakat yang baik dan mengirim mereka ke Star Boundary saya untuk dibesarkan seperti 108 Cave Heaven Paradise itu. Di masa depan, mereka mungkin bisa mendapatkan sejumlah murid yang luar biasa. Meskipun ini agak berisiko, jika saya mengatur agar mereka dikirim ke Star Boundary saya, musuh evolusi hebat mungkin tidak menyadarinya. Petik 2. Grandmaster yang merepotkan berkata, musuh, tentu saja ada, tapi menurutmu siapa musuh evolusi hebatku? Yang Kai sedikit mengernyit, bukankah itu yang kupikirkan? Petik 2. Dia berpikir bahwa musuh Great Evolution adalah salah satu dari 108 Cave Heaven Paradise. Bagaimanapun, tingkat surga evolusi hebat bukanlah sesuatu yang bisa dipermalukan oleh kekuatan biasa dengan mudah. Bertahun-tahun yang lalu, Grandmaster yang bermasalah mengatakan bahwa dia berutang budi padanya. Apa yang dia hargai adalah potensinya untuk mencapai orde ke-7, dan dia memiliki harapan untuk menembus ke tahap Open Heaven orde ke-9 di masa depan. Jika Yang Kai benar-benar berhasil menerobos ke orde ke-9, dia akan mampu melawan Cave Heaven Paradise itu. Tapi dari nada Grandmaster yang merepotkan ini, sepertinya dia salah paham. Orang tua itu tidak menjelaskan, tetapi pohon dunia jelas sangat menarik baginya,
jika tidak, dia tidak akan membuka pintu ke aula utama dan membiarkannya masuk. Merenung sejenak, Grandmaster yang merepotkan berkata, tunggu di sini selama beberapa hari, tuan tua ini akan pergi untuk menyelidiki. Jika masalah ini benar-benar seperti yang Anda katakan dan mempengaruhi 108 Cave Haven Paradise, itu pasti akan menyebabkan banyak keributan, tetapi jika Anda berani menipu orang tua ini, jangan salahkan saya karena menendang Anda keluar. Yang Kai mengulurkan tangannya, memberi isyarat padanya untuk melakukan apa yang dia mau. Grandmaster yang merepotkan segera pergi dan segera menghilang. Setelah lelaki tua itu pergi, Yang Kai menghela nafas panjang dan tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Awalnya, dia mengikuti Nalan Lushui karena dia ingin melihat apakah dia bisa membujuknya untuk membantunya membuat Grandmaster yang bermasalah berubah pikiran dan membantunya memperbaiki artefak istana. Tanpa diduga, setelah mengetahui beberapa informasi orang dalam, situasinya berubah menjadi lebih baik. Sekarang, tidak perlu membujuk Nalan Lushui. Selama lelaki tua ini masih memiliki keinginan untuk mengembalikan kejayaan evolusi besar sebelumnya, dia tidak akan pernah bisa menahan godaan Star Boundary. Lagi pula, bahkan perhatian 108 Cave Haven Paradise terfokus pada Star Boundary, jadi bagaimana mungkin Cave Haven yang bobrok tidak terpengaruh? Evolusi hebat saat ini seperti seorang musafir yang berjalan melalui padang pasir, sedangkan Star Boundary seperti oasis yang diisi dengan air. Menggosok dagunya, Yang Kai dalam suasana hati yang baik. Kali ini, bukan karena dia membutuhkan bantuan Grandmaster yang merepotkan, tetapi dia membutuhkan bantuannya. Dengan perubahan status, bisakah dia memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak manfaat? Grandmaster pemurni artefak seperti itu adalah bakat yang langka, dan akan membutuhkan banyak waktu dan upaya untuk memeliharanya di tanah void. Yang Kai tidak takut bahwa lelaki tua itu tidak akan dapat menemukan apapun. Setelah sekian lama, masalah pohon dunia Star Boundary telah lama menyebar ke seluruh 3000 dunia. Sekarang, tidak hanya ada 108 Cave Haven Paradise di Star Boundary, tetapi ada juga banyak pasukan kelas 2. Sebelum Yang Kai pergi, Istana High Heaven seringkali memiliki tuan yang kuat yang meminta tempat untuk membangun cabang balai pelatihan mereka. Istana High Heaven tentu saja tidak setuju. Meja makannya hanya begitu besar dan hanya ada begitu banyak kursi. Kursi 108 Cave Haven Paradise sudah terisi penuh, jadi jika ada yang ingin ikut campur, mereka tidak hanya harus melihat wajah High Heaven Palace, mereka juga harus melihat wajah Cave Haven Paradise lainnya. Secara alami, mereka tidak berani bertindak gegabah. Meskipun mereka tidak membagi wilayah mereka, Istana High Heaven tidak bertanya terlalu banyak tentang para master ini yang menerima murid di Star Boundary. Mampu menerima bibit yang baik seperti itu juga merupakan sebuah kesempatan. Yang Kai menantikan pertumbuhan para kultivator di masa depan dari Star Boundary di 3000 dunia, jadi dia secara alami tidak akan menghentikan mereka. 4639. Wilayah evolusi hebat juga memiliki kota bintang dan kuil semesta. Jika Grandmaster yang bermasalah ingin menanyakan informasi, akan lebih mudah baginya untuk pergi ke dua tempat ini. Apakah itu kota bintang atau kuil semesta, kedua tempat ini dipenuhi dengan naga dan ular. Ada berbagai macam orang di sini, jadi arus informasinya cukup cepat. Dalam waktu kurang dari 10 hari, lelaki tua itu kembali. Yang Kai telah menunggunya di aula utama, dan melihatnya kembali, dia tidak bangun, tetapi suasana hati lelaki tua itu jelas berbeda dari sebelumnya. Setelah tidak bisa melihat harapan untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba melihat secercah cahaya. Bahkan jika dia mencoba untuk menekannya, bagaimana dia bisa? Dari informasi yang dia peroleh dari Star City and Universe Temple, dipastikan bahwa kata-kata Yang Kai tidak salah. Memang ada pohon dunia di Star Boundary yang sangat misterius dan telah menarik perhatian seluruh 3000 dunia. 108 Cave Haven dan Paradise bahkan telah mendirikan berbagai cabang dan banyak open heaven tingkat tinggi. The Star Boundary bahkan dikabarkan sebagai tempat lahir para Master Open Heaven State 3000 dunia. Ini adalah kehormatan besar. Meskipun dia tidak secara pribadi pergi untuk melihat situasi di Star Boundary, Grandmaster yang merepotkan yakin bahwa Yang Kai tidak melebih-lebihkan. Menghadapi godaan semacam ini, lelaki tua itu tidak bisa menahannya, dan begitu juga evolusi hebat. Meskipun dia tahu bahwa dia harus membayar mahal untuk memakan umpan ini, Grandmaster yang merepotkan masih harus menggigitnya. Duduk di depan Yang Kai, lelaki tua itu langsung ke intinya. Meskipun evolusi hebat saat ini dalam kesulitan, itu pernah menjadi salah satu dari 72 surga. Menurut aturan yang Anda berikan ke Paradise dan Cave Haven lainnya, evolusi hebat perlu menerima 5 murid setiap 100 tahun di Star Boundary Anda, dan perlu 500.000 kilometer tanah untuk membangun aula pelatihan.
Iya, Yang Kai mengangguk, tidak berniat untuk tawar-menawar dengannya. Orang tua itu memandangnya dengan tinggi dan melanjutkan, saya tidak tahu apa manfaat yang diberikan Cave Heaven Paradise itu kepada Anda, tetapi Great Evolution Paradise saya tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan sekarang. Tetapi karena Anda berhutang budi kepada saya saat itu, saya yakin Anda datang ke sini untuk sesuatu yang lain. Tuan tua ini tidak akan mengambil keuntungan darimu, perlakukan saja saat kamu membalas budi dan mengizinkan permintaanmu. Petik 2. Yang Kai menyeringai, senior adalah orang yang lugas, saya tidak akan terlalu pelin-pelan. Apakah kita sudah selesai di sini? Grandmaster yang merepotkan mengangguk, namun, saya khawatir Anda harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Tuan tua ini pertama-tama akan mengirim anak-anak kecil evolusi hebat ke Star Boundary Anda untuk menenangkan mereka sebelum kembali untuk memperbaiki artefak untuk Anda. Petik 2. Yang Kai tersenyum, saya tidak terburu-buru untuk menggunakan item yang ingin saya sempurnakan, senior harus fokus pada masalah evolusi hebat terlebih dahulu. Petik 2. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa lelaki tua ini tidak pergi untuk melihat situasi di Star Boundary dengan matanya sendiri dan tidak dapat melepaskannya. Hanya ketika dia secara pribadi pergi ke Star Boundary dan melihat kemakmurannya, transaksi ini dapat dianggap diselesaikan. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, senior, apakah Anda tertarik untuk menjadi tetua tamu tertinggi Istana High Heaven saya? Jika senior menyetujui masalah ini, junior evolusi hebat pasti akan dapat menerima lebih banyak perhatian di Star Boundary. Petik 2. Grandmaster yang merepotkan tetap diam. Melihat bahwa dia tidak segera menolak, Yang Kai tahu bahwa ada peluang, jadi dia tidak terburu-buru dan hanya berkata, senior tidak terburu-buru untuk membuat keputusan. Ketika Anda pergi ke Star Boundary dan melihat sendiri, itu tidak akan terlambat. Sejujurnya dengan senior, tetua surga yang bebas dan tak terkekang itu, Yu Changdao, adalah tetua tamu tertinggi Istana High Heaven-ku. Petik 2. Grandmaster yang merepotkan menatapnya dalam-dalam, sepertinya Star Boundary yang kamu bicarakan benar-benar memiliki daya tarik yang besar. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin Master tahap Open Heaven Orde ke-7 menurunkan dirinya ke level seperti itu? Yang Kai menyeringai. Orang tua itu berdiri dan berkata, saya akan mengatur masalah evolusi hebat terlebih dahulu, Anda dapat melakukan sesuka Anda. Petik 2. Setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik dan bertanya, apa yang kamu datang ke sini untuk disempurnakan kali ini? Yang Kai dengan cepat berkata, artefak istana. Terakhir kali saya bertarung dengan Zuo Quanhui, saya cukup menderita dan berpikir akan lebih baik jika saya memilikinya. Grandmaster yang merepotkan sedikit mengangguk, memurnikan artefak istana menghabiskan banyak usaha, kamu harus siap secara mental. Petik 2. Yang Kai tersenyum dan mengangguk, junior mengerti. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung pergi. Untuk mengatur generasi muda evolusi hebat meninggalkan gunung dan mengirim mereka ke Star Boundary, itu secara alami sangat rumit. Pertama, mereka harus menemukan beberapa murid dengan bakat yang sesuai. Belum lagi betapa kagetnya Nalan Lushui dan yang lainnya adalah ketika mereka mengetahui berita ini, Yang Kai harus menunggu di tempat kultivasi terpencil milik lelaki tua itu selama sebulan penuh sebelum melihat Grandmaster yang merepotkan lagi. Setelah menanyakan situasinya, Yang Kai mengetahui bahwa Nalan Lushui masih memilih murid, jadi butuh beberapa waktu untuk memastikannya. Yang Kai berkata, senior, perjalanan ke Star Boundary ini akan memakan waktu setidaknya setengah tahun, jadi junior tidak akan menunggu di sini. Setelah senior pergi ke Star Boundary, Anda dapat pergi ke Istana High Heaven untuk menemukan manajer utama saya Hua Qingxi. Dia akan mengatur segalanya. Selain itu, senior tidak perlu bersikap sopan dengannya mengenai bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki artefak istana. Jika senior memiliki permintaan, beritahu dia dan dia akan menyiapkannya. Petik 2. Saat dia berbicara, Yang Kai menyerahkan slip giok kepada lelaki tua itu sebagai tanda. Yang Kai sudah menuliskan detailnya, jadi Hua Qingxi bisa mengetahuinya secara sekilas. Grandmaster yang merepotkan mengambilnya dan mengerutkan kening, kamu tidak akan kembali bersamaku. Yang Kai tersenyum dan berkata, saya tidak akan kembali untuk saat ini, saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Ketika saya kembali ke tempat ini lain kali, saya akan kembali untuk mengambil artefak istana. Petik 2. Bagus. Pria tua itu mengangguk ringan dan tidak memaksanya, tiba-tiba berkata, keluarkan cermin Void Yin yang Anda. Petik 2. Mendengar ini, Yang Kai tersenyum senang, terima kasih atas masalahmu, senior. Grandmaster yang merepotkan berkata, orang tua ini tidak memiliki kebiasaan mengambil keuntungan dari orang lain. Pemurnian artefak adalah profesi lama saya, jadi tidak akan membutuhkan banyak usaha.
Karena Anda dapat membalas budi, orang tua ini tentu saja tidak pelit. Terlepas dari apakah orang tua ini setuju untuk menjadi tetua tamu tingkat tinggi tertinggi Anda atau tidak, jika Anda memiliki harta yang perlu Anda perbaiki di masa depan, jangan ragu untuk datang mencari saya. Petik 2. Yang Kai sangat gembira, terima kasih banyak, senior. Dengan kata-kata ini, tidak masalah apakah dia menjadi tetua tamu tertinggi atau tidak. 16 cakram arai dan artefak dikeluarkan satu persatu, dan Grandmaster yang merepotkan harus meminta banyak materi kepada Yang Kai sebelum dia bisa mulai memperbaikinya. Bagian yang rusak secara alami perlu diperbaiki, dan dia bahkan harus memperbaikinya di atas fondasi aslinya. Memurnikan artefak dan pil adalah proses yang sangat rumit. Dalam keadaan normal, jika seseorang ingin memperbaiki satu artefak, mereka harus memiliki tingkat keterampilan yang lebih tinggi daripada penyuling asli. Jelas bahwa Grandmaster yang bermasalah memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Memperbaiki 16 artefak yang dibuat secara kasar hanya membutuhkan waktu dan tidak sulit sama sekali. Pada saat Yang Kai mendapatkan cermin Void Yin yang lagi, 16 cakram arai telah menyusut secara signifikan, tetapi setelah memperbaikinya, kualitas cermin Void Yin yang jelas meningkat. Apakah itu jumlah energi yang dikonsumsi atau kekokohan yang dikeluarkan, keduanya telah meningkat. Yang Kai secara alami sangat puas. Memperbaiki artefak istana akan memakan waktu cukup lama sebelum Grandmaster yang bermasalah kembali dari Star Boundary. Karena Yang Kai tidak berniat menunggu di sini, dia secara alami harus pergi. Bagaimanapun, dia tidak perlu khawatir tentang bahan yang dia butuhkan. Selama Grandmaster yang bermasalah bisa memberi Hua King si daftar bahan, dia secara alami akan membuat persiapan yang diperlukan. Namun, sebelum Yang Kai pergi, Grandmaster yang merepotkan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, tinggalkan Ki Ungu yang kamu keluarkan sebelumnya. Tuan tua ini dapat memperbaikinya menjadi artefak istana untuk meningkatkan kekuatannya. Mendengar ini, Yang Kai dengan cepat mengeluarkan Ki Ungu dari alam semesta kecilnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ini? Petik 2. Sebelumnya, dia telah memperhatikan bahwa Grandmaster yang merepotkan tampaknya sedikit peduli tentang Ki Ungu ini, jelas mengenali asal-usulnya, dan sesuatu yang dinilai oleh Grandmaster pemurnian artefak ini secara alami tidak buruk. Guntur surgawi surga ungu. Grandmaster yang merepotkan dengan santai menjawab, ini juga disebut Breaking Evil Divine Thunder, itu khusus untuk menghancurkan roh-roh jahat. Petik 2. Guntur ilahi. Yang Kai tercengang. Ki ungu di tangannya seperti ular melingkar di ujung jarinya, jadi bagaimana mungkin ada jejak petir? Grandmaster yang merepotkan tidak menjelaskan lebih jauh dan hanya menjentikkan jarinya ke arah Ki Ungu. Ledakan memekakkan telinga terdengar dan suara guntur menggelegar memenuhi udara. Ki Ungu yang telah melilit ujung jari Yang Kai tiba-tiba menjadi ganas, seperti binatang buas yang akan melahap mangsanya. Bahkan seseorang sekuat fisik Yang Kai merasa jari-jarinya mati rasa. Hal semacam ini cukup langka. Tempat di mana Purple Heaven Divine Thunder diproduksi adalah dunia semesta yang elegan dan anggun. Namun, dengan benda ini di sini, dunia semesta itu ditakdirkan untuk segera dihancurkan. Grandmaster yang merepotkan mengambil Ki Ungu dari tangan Yang Kai dan mengedarkan kekuatan dunianya untuk menekannya, menyebabkan Ki Ungu yang kejam menjadi jinak lagi. Mengapa? Yang Kai bingung. Grandmaster yang merepotkan menjelaskan, inti dari seluruh dunia semesta terletak pada benda ini, jadi seberapa bagus itu? Petik 2. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Melihat Purple Heaven Divine Thunder di tangannya, lelaki tua itu tiba-tiba berpikir keras. Dia masih ingat bahwa di surga evolusi hebat, ada seorang wanita berbaju merah yang memegang pedang surgawi ungu, yang disempurnakan dari guntur surgawi ungu. Pedang itu menembus semua kejahatan, dan orang itu berkata dia ingin membersihkan semua kejahatan di dunia, suaranya nyaring dan jernih, seolah-olah baru kemarin. Grandmaster yang merepotkan tahun itu hanyalah seorang murid biasa yang baru saja memasuki sekte. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi lelaki tua berjanggut putih. Kamu boleh pergi. Lain kali kamu datang ke sini, aku pasti akan memperbaiki artefak istana itu untukmu. Grandmaster yang merepotkan melambaikan tangannya. Yang Kai membungkuk, terima kasih banyak, Grandmaster. 1 jam kemudian, di aula zona terlarang evolusi besar, cahaya lilin berkedip, dan di depan lebih dari 13.000 tablet roh, mata Grandmaster yang merepotkan sedikit merah saat dia tersenyum dan berkata, Master Sekte, Tetua, saudara dan saudari senior, murid akhirnya berhasil bertahan sampai hari ini. Great Evolution memiliki harapan, jadi harap tunggu sebentar lagi. Tak lama, murid akan memimpin junior evolusi besar untuk membalaskan dendammu. Petik 2. Pada hari ini,
Seorang Master Open Heaven tingkat tinggi datang ke cabang evolusi besar gedung bela diri surgawi dan menghancurkan plakat evolusi besar dengan satu pukulan, tetapi dia tidak membunuh satu orang pun. Beberapa Master Open Heaven Stage yang menjaga cabang evolusi besar semuanya gemetar ketakutan. Mereka tidak tahu bagaimana mereka memprovokasi tuan ini, mereka juga tidak tahu dari mana tuan ini berasal. Yang mereka tahu hanyalah bahwa dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Setelah pendatang baru pergi, Master tahap Open Heaven cabang dengan cepat melapor ke markas besar gedung bela diri surgawi, tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Namun, setelah hari ini, Heaven Martial Building dengan bijaksana menarik cabangnya. Beberapa hari kemudian, di reruntuhan Great Evolution Paradise, Grandmaster Tang menatap sekelompok lobak kecil yang dipilih dan mengangguk puas. Nalan Lushui dan yang lainnya terkejut menemukan bahwa leluhur tua, yang selalu memiliki punggung yang sedikit bungkuk, sekarang berdiri tegak, seolah-olah beban yang telah membebaninya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghilang. 4640. Sateret Heaven adalah tempat yang mustahil di mana peluang dan bahaya hidup berdampingan. Ada desas-desus bahwa ada harta yang tak terhitung jumlahnya di sini, jadi meskipun itu sangat berbahaya, itu masih bisa menarik banyak orang yang haus darah. Di dalam sebuah restoran di Star City, Yang Kai duduk di dekat jendela di lantai 2 dan menatap kerumunan di bawah, takjub. Terakhir kali dia datang ke sini adalah memasuki surga gua tanpa bayangan untuk menyelamatkan pemilik, jadi dia hanya tinggal di sini untuk waktu yang singkat dan tidak punya banyak waktu untuk menyelidiki. Dalam perjalanan ini, dia menemukan bahwa meskipun Sateret Heaven Star City tampak berantakan di luar dan tidak terlalu besar, ada banyak hal baik di dalamnya. Tentu saja, ini mungkin juga ada hubungannya dengan kultivasinya. Terakhir kali dia datang ke sini, dia hanya di alam kaisar, tetapi sekarang dia telah menembus Open Heaven Orde ke-6. Dengan perspektif yang berbeda, apa yang dilihatnya secara alami berbeda. Saya pernah mendengar bahwa Sateret Heaven terbentuk ketika beberapa master hebat bertarung dan menghancurkan beberapa domain besar tetangga, tetapi saya tidak tahu apa yang menyebabkan para master kuno ini bertarung dengan begitu sengit, kata Yang Kai lembut. Duduk di seberangnya, pria paruh baya dengan ekspresi muram menyesap anggurnya, tampaknya terlalu malas untuk merespons. Yang Kai berbalik untuk menatapnya dan tersenyum, kamu sudah dewasa, mengapa kamu masih marah? Petik 2. Wu Kuang dengan marah berteriak, kamu bisa mencoba terjebak di ruang itu dan tidak bisa bergerak selama lebih dari 20 tahun. Yang Kai terkekeh, hanya saja rencana kita tidak bisa mengikuti perubahan. Siapa yang mengira bahwa memperbaiki kuil semesta akan memakan waktu begitu lama? Petik 2. Perjalanan dari Star Boundary ke wilayah hitam dan reruntuhan surga evolusi hebat ini tidak memakan waktu lama, tetapi butuh hampir 20 tahun untuk memperbaiki kuil semesta. Selama waktu ini, Wu Kuang telah bersembunyi di Six Directions Wishful Bug-nya, yang dibawa Yang Kai bersamanya. Bagaimanapun, orang ini masih memiliki identitas murid surga iblis segudang, dan Yin Xin Zhao serta Pei Wen Xuan telah mati di tangannya. Semua kultivasi mereka telah ditelan olehnya, jadi bersembunyi di domain besar yang baru bukanlah masalah. Orang-orang Myriad Demons Heaven dan Suanyuan Heaven tidak akan dapat menemukannya, tetapi jika dia dengan santai menunjukkan wajahnya, kemungkinan besar dia akan ditemukan oleh Yu Huan dari Myriad Demons Heaven, sehingga sulit untuk dijelaskan. Jadi setelah mengetahui bahwa Yang Kai akan datang ke Sateret Heaven, Wu Kuang telah memintanya untuk menemukan cara untuk membawanya ke sini. Yang Kai secara alami segera memikirkan tas harapan 6 arah. Meskipun alam semesta kecilnya tidak dapat menampung Wu Kuang, yang juga merupakan Orde ke-6, tas harapan 6 arah bisa. Di masa lalu, Yang Kai telah menggunakan artefak ini untuk menyimpan Yue He, yang juga merupakan Orde ke-6, tetapi artefak ini juga memiliki batasnya. Jika Open Heaven Stage Orde ke-6 disimpan di dalam, itu hanya bisa menampung beberapa orang. Yang Kai tidak pernah mengerti dari bahan apa tas harapan 6 arah ini dibuat, dan mengapa itu bisa berisi tahap Open Heaven Orde ke-6. Wu Kuang tidak bisa lagi kembali ke Myriad Demons Heaven, dan 3000 dunia pada dasarnya tidak menoleransi dia. Sateret Heaven adalah tempat terbaiknya untuk pergi, dan tempat terkutuk ini paling cocok untuk membunuh dan merampok. Bagaimana mungkin iblis besar seperti Wu Kuang tidak menyukainya? Yang Kai tidak menyangka bahwa sebelum dia berangkat, dia akan dibawa ke kuil semesta oleh Su Linggong untuk memperbaiki kerusakan, yang membutuhkan waktu 20 tahun. Akibatnya, Wu Kuang telah disegel di dalam tas harapan 6 arah selama lebih dari 20 tahun. Jika itu orang lain, mereka bisa keluar begitu saja, tetapi Wu Kuang hanya perlu bersembunyi di dalamnya selama dia bisa, tidak berani bertindak gegabah. Jika dia benar-benar pecah dan tertangkap basah,
Tidak hanya masa depannya yang tidak pasti, dia juga akan melibatkan Yang Kai. Setelah minum seteguk anggur lagi, Wu Kuang melemparkan cangkirnya dan berdiri, aku pergi. Petik 2. Berbalik, dia melangkah pergi. Yang Kai mengangkat cangkirnya dan berbisik, jangan mati di sini. Wu Kuang sepertinya tidak mendengarnya dan hanya melambaikan tangannya dengan punggung menghadap Yang Kai. Dalam perjalanan ini, seekor harimau akan memasuki hutan pegunungan, seekor naga akan berkeliaran di laut, dan dunia akan bebas untuk mereka. Di jalan yang ramai, seorang pemuda tampan mengenakan jubah putih perlahan berjalan ke depan. Kemanapun dia pergi, pejalan kaki di sekitarnya akan didorong mundur oleh kekuatan tak terlihat. Yang Kai melirik pria itu, yang juga berhenti dan melihat ke atas. Mata mereka bertemu dan keduanya sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, meskipun Yang Kai yakin ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda berjubah putih ini, dia tidak bisa menahan perasaan jijik. Itu adalah semacam rasa jijik yang datang dari lubuk hatinya, seolah-olah perasaan ini benar-benar dibenarkan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak sombong atau mendominasi, dan karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya, dia hanya bertukar pandang dengannya, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana dia bisa jijik? Dari raut wajah pemuda berjubah putih itu, jelas dia memiliki perasaan yang sama. Mereka berdua bukan orang yang suka menimbulkan masalah, dan pemuda berjubah putih itu jelas memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi dia dengan cepat menarik pandangannya dan mengikuti kerumunan keluar dari Star City. Sesaat kemudian, Yang Kai juga membayar anggurnya dan turun. Tuan muda, apa yang kamu lihat? Kamu tampak sedikit tidak bahagia. Di luar kota bintang, seorang gadis muda mungil yang mengikuti di belakang pria muda berjubah putih itu bertanya. Ekspresi gadis muda itu polos dan murni, memegang cabang bunga persik yang setengah terpotong di tangannya dan beberapa kuncup bunga merah muda menghiasinya, dengan gembira melompat-lompat di sekitar pemuda itu seperti monyet kecil. Pria muda berjubah putih itu berkata dengan ringan, tidak ada, saya hanya melihat seseorang yang tidak saya sukai. Gadis muda itu berkedip dan berkata, karena tuan muda tidak menyukainya, aku akan membunuhnya. Petik 2. Pemuda berjubah putih itu tidak berhenti, terus maju sambil berkata, tidak perlu, ada banyak orang yang tidak kusukai di dunia ini, satu kurang tidak akan mengubah apapun. Petik 2. Gadis muda itu menjawab tanpa basa-basi, di masa depan, selama tuan muda tidak menyukainya, saya akan membunuh mereka. Pemuda berjubah putih itu tidak berkomentar. Saat mereka berdua berbicara, sosok mereka tidak berhenti bahkan untuk sesaat, langsung melintasi 10 juta kilometer. Pada saat ini, Yang Kai juga meninggalkan kota bintang. Setelah menentukan arahnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Alasan utama dia datang ke Satellite Heaven kali ini adalah untuk meningkatkan kekuatannya. Peningkatan kekuatan seorang kultivator tahap Open Heaven terutama disebabkan oleh peningkatan fondasi alam semesta kecilnya sendiri. Ini adalah proses yang panjang dan sulit. Apakah itu menyempurnakan Open Heaven Pill atau mengolah sumber daya dari berbagai tingkatan, itu akan memakan waktu lama. Untuk maju dari Orde ke-6 ke Orde ke-7, 1000 tahun kerja keras hanya dianggap sebagai permulaan. Adapun Orde ke-7 hingga Orde ke-8, itu akan memakan waktu ribuan tahun, dan Orde ke-8 hingga Orde ke-9 akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Yang Kai tidak tahu apakah ada tahap Open Heaven Orde ke-9 di Paradise dan Cave Heaven, tetapi dia telah melihat beberapa tahap Open Heaven Orde ke-8. Apakah Penatua Agung Surga Yin yang bertanggung jawab atas dunia sumber kecil atau Master Sekte yang dia temui di kuil semesta, semuanya adalah Master Orde ke-8. Jika itu adalah Orde ke-9, Yang Kai menduga seharusnya ada beberapa, tetapi seharusnya tidak terlalu banyak. Akan luar biasa jika salah satu dari mereka bisa menahan benteng, tetapi bahkan mungkin tidak ada satupun Orde ke-9 di beberapa Cave Heaven dan Paradise. Dia sekarang adalah kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6. Meskipun fondasi alam semesta kecilnya jauh lebih kuat daripada kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 biasa karena berbagai pertemuan kebetulan, dia masih cukup jauh untuk maju ke Orde ke-7. Jika dia ingin dengan cepat meningkatkan kultivasinya, dia harus memasuki dunia sumber kecil untuk berlatih atau mencari sungai waktu yang disebutkan Su Linggong kepadanya sebelumnya. Yang Kai tidak memiliki koneksi ke salah satu dari dua tempat ini, dan masing-masing dari berbagai Cave Heaven dan Paradise memiliki dunia sumber kecil mereka sendiri, tetapi mereka hanya memenuhi kebutuhan murid mereka sendiri. Bahkan surga Yin yang tidak lagi terbuka untuk Yang Kai, apalagi keluarga lain. Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah kemampuan ilahi angin astral yang dia temui ketika dia membawa pemilik keluar dari gua surga tanpa bayangan.
Tidak diketahui apakah kemampuan ilahi ini ditinggalkan oleh seorang master hebat dari zaman kuno, tetapi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu masih tetap ada, menyegel pintu masuk ke surga gua tanpa bayangan. Dari waktu ke waktu, angin astral tanpa bayangan akan menyapu surga gua tanpa bayangan dan menyapu fondasi alam semesta kecil Open Heaven Stage. Dalam aspek ini, itu mirip dengan aura aneh wilayah hitam. Kemampuan ilahi angin astral juga melahirkan roh angin yang unik. Terakhir kali, Yang Kai secara tidak sengaja menyerap beberapa roh angin ke alam semesta kecilnya dan membunuh mereka, tetapi setelah roh angin mati, mereka meninggalkan sejumlah besar energi dunia murni, yang memungkinkan fondasinya meningkat pesat. Namun, Yang Kai sedang terburu-buru untuk kembali ke Void Land saat itu, jadi dia tidak berhenti lama dan hanya menghafal rute, bersiap untuk kembali ketika dia memiliki kesempatan. Kali ini, dia datang ke surga hancur untuk roh angin yang terkandung dalam kemampuan ilahi angin astral. Selama dia bisa mengumpulkan semua roh angin ini ke alam semesta kecilnya dan membunuh mereka, dia pasti akan bisa maju banyak di jalannya ke tahap Open Heaven Orde ke-7. Yang Kai masih ingat terakhir kali dia dan kelompoknya keluar dari surga gua tanpa bayangan, mereka telah berkeliaran di sekitar surga hancur selama setengah tahun sampai mereka melihat dua master tahap Open Heaven Orde ke-5 bertarung. Baru pada saat itulah mereka menemukan jalan kembali ke kota bintang surga yang hancur. Terakhir kali, Yang Kai buru-buru menghafal rute, jadi dia tidak yakin apakah dia akan dapat menemukan kemampuan ilahi angin astral kali ini. Namun, jangkauan kemampuan ilahi angin astral sangat besar, jadi selama dia tidak membuat kesalahan besar, dia akan dapat melihatnya. Sepanjang jalan, dia kadang-kadang melihat beberapa kultivator yang sedang terburu-buru. Meskipun Sateret Heaven adalah tempat yang berbahaya, karena itu adalah medan perang para master besar kuno, ada banyak pintu masuk Universe Cave Heaven atau Universe Paradise yang tertinggal, sehingga masih mampu menarik banyak master untuk memperjuangkannya. Kadang-kadang, Yang Kai akan melihat sejumlah kultivator terlibat dalam pertempuran berdarah, tetapi dia tidak bisa diganggu untuk memperhatikan mereka dan pergi begitu saja. Saat dia melanjutkan masuk lebih dalam ke kedalaman, jumlah orang yang mereka temui menjadi lebih sedikit. Setelah mencari lebih dari setengah tahun, Yang Kai akhirnya mendapatkan keinginannya dan melihat kemampuan ilahi angin astral besar yang membentang melintasi kehampaan. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu masih cukup untuk membuat Yang Kai tercengang. Itu adalah angin puyuh yang membentang sejauh puluhan ribu kilometer, terus berputar dan menarik ruang di sekitarnya, menyebabkannya hancur. Dengan kemampuan ilahi seperti itu, bahkan jika dunia semesta seperti Star Boundary tersedot ke dalamnya, itu akan langsung tercabik-cabik. Guru Agung kuno yang menggunakan kemampuan ilahi ini memiliki kultivasi yang tak terduga. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan agak terpesona. Kemampuan ilahi seperti itu hanya bisa digunakan oleh tahap Open Heaven Orde ke-8. Jika seseorang menghitung berlalunya waktu, orang yang telah menggunakan kemampuan ilahi ini kemungkinan adalah tahap Open Heaven Orde ke-9. Tahap Open Heaven Orde ke-9 tidak diragukan lagi berasal dari Paradise dan Cave Heaven tertentu. Apa yang menyebabkan para master kuno ini bertarung di sini dan bahkan menghancurkan beberapa domain besar di dekatnya? Bukankah 108 Cave Heaven Paradise semuanya terhubung satu sama lain sejak zaman kuno? Mengapa mereka berkelahi di sini?